Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video udah tayang ya, yang lainnya itu ada 3 video sama spek. Ini spek untuk unit saya, nggak perlu saya beberkan, tinggal jenengan nanti di screenshot screenshot saja ya. Ini speknya seperti ini, kondisi unit saya ya. Untuk kabulatornya, kabulator 5K yang model vakum, ready ini dijual. Ini ya, jenengan tinggal di screenshot saja. Tadi di kecepatan 45, rata-rata 45, tes setengah liter ya, dengan metode kayak gini, setengah liter dapatnya 10,4. Berarti kalau dihitung 1 liter 1:20,8. Nah, ini saya mau bikin video top speed. Ini kan kategori irit ya, kategori irit. Nanti mau bikin video top speed pakai spek full AC. Untuk RPM yang 120 cuma 1250-an lah untuk RPM. Terus nanti top speed nah, ini nanti saya bikin video top speed pakai spek full AC ya. Untuk kompresor AC punya saya tanpa cut off karena udah rusak ya, udah rusak untuk cut off nya itu. Intinya real nanti pakai AC ya. Bikin video top speed, sama habis bikin video top speed nanti langsung saya isi ulang ya, saya isi ulang. Untuk yang dipotol saya isi ulang sampai ke batas garis putih itu ya, baru saya takar. Itu pakai nanti di tes keduanya pakai full AC. Untuk kecepatan saya melihat kondisi jalan raya aja nanti untuk kecepatannya ya. Intinya pakai spek full AC. Ini yang non AC di kecepatan 45, RPM cuma 1250-an ya. Itu dapatnya setengah liter 10,4. Kalau dihitung per seliternya berarti 1:20,8. Nah, ini nanti kan ini satunya irit, nanti bikin top speed pakai full AC. Apakah akan lemot ya? Apakah akan lemot? Nanti jawabannya di top speed. Saya cuma 3 gigi. 1, 2, 3. Nanti gigi 1 RPM berapa, 2 berapa, 3. Biasanya di RPM 5000 nanti udah dapat 90. Tapi melihat situasi jalan raya saya ya, cari yang paling aman. Terus habis ini langsung saya isi ulang, terus baru ke metode penakaran. Nih, kendalanya untuk idenya nggak ketemu, jadi kurang bagus untuk idul. Nih, tanpa vakum AC ini saya. Tanpa vakum AC. Saya benerin sabuk dulu ya ini.
benerin sabuk sampai sambil manasin unit. Suhu mesin masih setengah, termostat aktif. Untuk kompresor AC tanpa cut off, nanti saya coba pakai sampai gigi 3 berapa ribu rpm, 1 berapa ribu rpm, 2 berapa ribu rpm ya. Ini ke 1 dulu, bukan sudah primer, 6000 rpm, 6000 rpm, 2 pakai super full AC, 6000 rpm, 2 6000 rpm, di 5000 rpm, pakai spek full AC ya, 90 di 5000 rpm. Pakai spek full AC ya. Bentar, saya matikan dulu. Kompresor AC mati, kipas AC blower mati, mesin off. Oke ya. Nanti saya isi ulang. Saya bikin rekapan dulu. Ini tes ya, kan kategori irit. Itu kalau percaya ya, kompresor AC tanpa cut off ya. Tadi di speed 1 saya bikin 6000 rpm, 6000, speed 2 juga 6000, speed 3 5000 rpm ya. Di hasilnya di 90 km. Nih ya, nih dicek ya, top speed full AC dan kompresor AC tanpa cut off. Terus untuk puli AC yang dikeras aku pakai yang paling kecil lah ya, pakai yang paling kecil. Terus kompresor AC tanpa cut off, kondisi freon baru diisi dan normal dan dingin ya, normal dan dingin. Itu di gigi 1 6000 rpm, gigi 2 6000 rpm, gigi 3 5000 rpm dapat di kecepatan 90. Untuk karburatornya 5K model vakum. Jadi tadi saya bikin top speed itu dibukaan skep primer. Jadi skep kedua belum dibuka. Ya. Kenapa kau tahu? Itu skep primer? Karena sistem pengunci skep kedua untuk ketegangan pirnya itu saya naikkan. Paham belum? Jadi di pedal gas itu terasa. Kalau skep primer udah mentok itu terasa, karena ada untuk skep keduanya itu pernya, ketegangannya itu saya tingkatkan. Jadi dia terasa. Kalau baru nanti di gas mentok pertama itu terasa, nanti kalau ditekan lagi dia masih bisa ngebuka untuk skep kedua. Jadi ini top speed skep primer ya, diingat skep primer. Saya nanti isi ulang itu kan udah berkurang di bawah ya, udah berkurang di bawah. Saya isi ulang sampai sini nih, sampai sini. Nanti baru saya ke metode ini penakaran. Terus pakai full AC yang sekarang ya. Kalau yang tadi di kecepatan 45
tanpa AC dapatnya 1:20,8. Coba nanti ini pakai spek full AC. Untuk kecepatan saya lihat kondisi jalan raya ya. Nanti saya usahakan di atas 50. Ini biar nggak gagal paham ya, saya isi ulang dulu sampai ke batas ini. Saya isi ulang dulu sampai ke batas ini. Ini udah sampai batas ya, sampai batas yang ini. Trip meter saya nolkan. Udah nol, baru saya takar. Nah, ini batasnya di sini. Setelah ditakar kan nanti di sini. Nah, metodenya nanti per setengah liter. Saya takar dulu setengah liter kayak gini ya, setengah liter. Nih. Jadi nanti hitungannya per setengah liter. Tinggal kalau mau dihitung 1 liter berarti tinggal dikali 2. Karena kalau 1 liter ya pasti lama banget, jauh banget. Jadi ini metode per setengah liter. Ingat, pakai full AC dan AC tanpa cut off. Cuma aku pakai puli AC yang kecil. Pakai puli AC yang dikeras itu yang kecil, terus yang di kompresor itu yang paling besar. Trip meter udah nol. Ya, pakai metode full AC untuk kompresor AC tanpa cut off. Ini real ya, real kelihatan ya. Ini kan kelihatan. Jadi nggak main petak umpet, ya, kelihatan intinya. Sabuk pengaman macet lagi. Nih, kompresor on, kipas on. Trip meter udah nol, metode penangkaran ya. Nanti kembali ke posisi ini. Dapatnya berapa kilometer di trip meter. Untuk kecepatan nanti hasilnya di lihat kondisi jalan raya aja. Ingat, untuk puli-puli yang dikeras AC aku pakai yang paling kecil. Terus ini tanpa vakum AC, saya tanpa vakum AC. Terus untuk puli AC yang di kompresor AC itu pakai yang paling besar. Kalau ukurannya saya kurang paham. Intinya kalau jenengan mau itu ya, ini bukan tidak bikin beban ya, tapi mengurangi beban mesin. Kalau pakai puli AC yang kecil, mengurangi beban berat di mesinnya. Cuma kalau kondisi idle, kedinginannya kurang. Tapi kalau udah jalan kayak gini, nggak masalah. Efeknya kalau pakai puli kecil itu di saat idle-nya aja. Di saat idle itu memang ada pengurangan ya, ada pengurangan untuk masalah kedinginannya. Tapi itu sih tergantung setelan idle up AC-nya aja sih. Kalau masalah apa itu di idle up AC tinggal setel ulang. Kalau ini saya tanpa vakum AC soalnya ini. Masih masuk di speed 4. Nih. Ini kecepatan 40 ya, ini kecepatan baru 40. Kecepatan baru 40. Terus pakai AC dan kompresor AC tanpa cut off. Kalau di video pertama yang 1:20 itu non AC terus kecepatan saya atur cuma di rata-rata 45 ya, di bawah 50 untuk kecepatan. Ini kecepatan udah 50 pakai full AC. Untuk spek tadi udah saya jelaskan sebelum bikin video top speed ya. Di video top speednya tadi gigi 1 6000 rpm, gigi 2 6000 rpm, gigi 3 5000 rpm, kecepatan dapat 90 dengan spek full AC dan AC tanpa kompresor. Apa ini? Tanpa dan AC tanpa cut off ya untuk AC-nya. Kan dekati 60. Kan dekati 60.
Untuk bikin video top speednya tadi bukaan skep primer, skep kedua belum dibuka. Masih mendekati 60. Di video pertama kan ini kategori irit, tapi jawabannya ada di top speed ya. Kalau kan banyak yang bilang kalau mobil irit itu nggak ada tenaganya. Untuk suhu mesin aman ya, suhu mesin aman. Saya pakai termostat nih, suhu mesin aman. Ini walaupun pakai full AC dan AC tanpa cut off, suhu mesin aman. Saya pakai termostat itu ya. Untuk spek itu saya jelaskan itu. Untuk spek unit saya tinggal jenengan screenshot aja, di awal video untuk masalah speknya ya. Soalnya wah, mulut saya udah ngejelasinnya, ngomongnya udah keceret-ceret. Baru 60. Kalau yang video pertama di bawah 50, maksimal di 45, rata-rata 45 ya. Non AC 1:20,8. Ini pakai full AC dan kompresor AC tanpa cut off. Kompresor AC tanpa cut off. Untuk kecepatan baru 61. RPM mendekati 2500. Jadi rata-rata ini kecepatan baru 60 ya. Ini udah mencapai 65. Untuk kecepatan udah mencapai 65, untuk RPM 2600. Untuk sistem setting di karbu, power jet bawaan karbu dinonaktifkan, piston jet bawaan karbu dinonaktifkan. Terus untuk power jet udah di upgrade pakai ukuran spuyer 100. Terus untuk nozzle kejut dari standarnya jadi 90. Untuk sistem gas kejut, dia keluar saat digas kejut, saat gas tempel dia tidak keluar ya. Baru 65. Baru 65 ya. Berarti maksimal ke 65 ini. Kemungkinan maksimal ke 65. Maksimalnya 65, 66, 2600 untuk RPM. Spek full AC dan AC tanpa cut off. Dapat di angka berapa kita cek nanti ya. Kita cek dapat di angka berapa.
Belum ketemu, belum jelas. Nanti saya menepi di depan biar lebih jelas ya. Saya akan menepi di depan biar lebih jelas. Oke, nanti akan menepi dulu saya. Menepi dulu biar jelas. Dapatnya di 6,6. Pakai metode full AC ya. Ini batas awalnya ini 6,6. Nanti saya cek mana busi di kecepatan full AC ya. Ini full AC 6,6 per setengah liter kali 2 berarti 1:13,2. Untuk kecepatan 65. Untuk RPM 2600 maksimal. Ini perbedaannya 6,6. Nanti saya sepil di bengkel saya. Di kecepatan 65 dapatnya 113 full AC dan kompresor AC tanpa cut off. Kecepatannya 65. Ingat ya, full AC, kompresor AC tanpa cut off, dan ini tanpa vakum AC. Tanpa vakum AC. Ini pun ada masalah di karbonnya ya, itu di langsamnya. Langsamnya masih kurang bagus dan belum ketemu. Langsamnya ya, intinya untuk langsamnya kurang bagus untuk karbu yang ini. Mungkin harus ganti bodi ya, bodi bajanya itu harus diganti. Udah saya cari-cari dari atas sampai bawah nggak ketemu-temu, sampai ganti setelan setelan angin ya, tetap nggak ketemu. Koin skep baru, tapi jelas belum ketemu. Belum ketemu ya, belum ketemu untuk setelan langsamnya. Kalau langsam ya langsam, cuma menurut saya kurang enak. Beda banget sama yang seri Kijang kapsul itu loh, yang 7K kapsul itu kan semuanya dua-duanya itu enak banget langsamnya. Ini udah pakai idle up, saya kasih dudukan idle up, saya mau upgrade pakai idle up karena udah kebiasaan nyalain pagi hari. Kalau pakai idle up ya, itu enaknya kita nggak perlu nahan pedal gas, tinggal ngocok 1-2 kali, habis itu starter dia langsung idle up, langsung idle di RPM. Kan ada yang 1200, ada yang 1500 itu saat idle up. Itu enaknya kayak gitu kalau sistem idle up. Jadi kayak yang di sistem bulat yang di Kijang kapsul itu loh, enaknya kayak gitu kalau pakai idle up. Jadi kalau manasin pagi hari itu nggak perlu nahan pedal gas karena ada sistem idle up nya. Kalau pas nyampe garasi di 7 kilo 7,1. Ini tanpa idle up ya, ini tanpa idle up. 800 kita matiin kompresor AC 1000 kondisi panas nih. 800 saat kompresor AC on, 1000 saat kompresor AC off. Nih, ini kan 7,1 tadi dapatnya 6,6. 7,1 memang 500 meter itu dari tadi saat saya berhenti ke sini itu 500 meternya bener nih, cuma kelong sedikit. Ini jatuhnya kan irit, video top speednya udah ada ya. Nanti saya spek nih, spek selangnya ini ya. Udah kira saya main petak umpet kayak akun sebelah yang siaran langsung itu loh, main petak umpet. Kalau gagal setting bilangnya apa? Tumpah.
Oke, nanti saya sepilkan warna busi sekalian ya. Warna busi sekalian. Semoga videonya alhamdulillah nggak kepegang layarnya. Oke. Ini ya, ini belum dibuka. Busi belum saya buka. Pakai filter ya, dikira tadi nggak pakai filter. Pakai filter. Ini karburatornya. Ini upgrade idle up-nya untuk langsam ya. Untuk langsam pagi hari. Ini sistemnya nih. Pakai vakum Delco punya kijang kapsul. Itu rotornya ya, rotornya. Standar semua. Bukan spek racing. Nih. Standar semua ya. Tuh. Nih, ya, standar platina. Terus ini. Nanti saya nyalain. Saya nyalain. Kondensor Zebra 0,27 tuh ya. Sistem pemasangannya seperti itu. Tuh. Kondensor Zebra. Vakum Delco punya kijang doyok. Platina biasa. Tuh standar. Tuh. Selangnya. Ya, ini. Ini selang yang dari tangki. Tuh, menuju bawah. Tuh ya. Nggak ada permainan. Ini selang yang menuju botol. Nih. Selang yang menuju botol. Tuh ya. Dari botol masuk ke filter tuh. Masuk ke filter. Nih. Filternya dua. Nih. Jadi nggak ada permainan. Terus dilihat aja tuh speknya. Dilihat ya. Nggak ada permainan. Bukti kira main petak umpet ya. Main petak umpet, gagal setting, gagal apa namanya itu, lelah loh. Alasannya tumpah lah, udah kayak gitu aja. Ini ya, tanpa emisi kontrol. Ini karburatornya, karburator 5K, udah upgrade sistem idle up. Hasilnya ya, nanti saya cek mana busi. Nih, vakum Delco pakai satu jalur nih, karena pakai punya kijang doyok nih ya. Ini sistem idle up-nya. Nanti cek warna busi ya. Cek warna busi. Lupa harus percaya orang percaya terserah lah. Yang penting kita warna busi tak shot, warna busi tak shot. Iya, wong golek duit kok ya Allah ya Rasul. Ini warna businya ya, nih. Jelas belum? Warna businya ya. Unitnya kalau ada yang bilang panas, karena saya pakai termostat. Kalau ada yang bilang panas, ya. Kalau nggak panas berarti nggak nyala. Kalau jenengan tanya untuk suhu mesin overhead apa enggak, mboten mas. Ya itu baru pertanyaan yang bener ya. Untuk suhu mesin overhead apa enggak, itu pertanyaan yang bener. Oke. Alin 8 spek busi. Nih. Brace ya. Ini saya pakai dua. Alin 8 ya. Karena dulu pernah beli totalnya 8. Cuma buat nyeting unit Impala yang 6 silinder. Jadi yang Impala saya dulu pernah nyeting Impala ya. Businya diganti pakai yang ini semua. Terus
Di unit saya itu ngelepas 2. Akhirnya unit saya cuma pakai 2 yang alin 8, terus yang sisanya pakai busi standar NGK. Itu ya. Untuk warna businya tadi udah jelas. Ini yang alin 8 cuma dipakai 2 ya. Di piston nomor 1 sama piston nomor 4 yang dipakai alin 8. Kalau yang piston nomor 2 sama nomor 3 pakai NGK standar. Kayak gitu. Terus ini tadi ya. Nih. Nanti saya shot dulu itu biar ketahuan saya bongkar busi apa enggak. Nih. Biar jelas. Piston 1 pakai alin 8, piston 4 pakai alin 8, piston 2 pakai NGK standar, piston 3 pakai NGK standar. Speknya kayak gitu ya. Untuk resistor pakai resistor koil pakai 2 kaki. Untuk penyetel baler arus enggak saya sepil. Hasilnya ya. Ini. Di kecepatan 45 dapatnya kalau dihitung per 1 liter 1/20,8. Terus ini kategori irit. Saya bikin video top speed pakai full AC. Gigi 1 6000 rpm, gigi 2 6000 rpm, gigi 3 5000 rpm, 90 km per jam. Cuma bedanya di jarak. Tanpa AC dan pakai AC bedanya di jaraknya. Top speednya itu di jarak ya. Jelas lebih panjang yang ini ya. Misalkan tanpa AC itu 700 meter udah dapat 90. Lah ini paling enggak itu 1 kiloan. 1 kilo baru dapat di 90 km per jam di gigi 3-nya. Itu kalau pakai full AC. Untuk itu langsung tes konsumsi. Ini per setengah liter dapatnya 6,6, kalau dikali 2 berarti 1/13,2. Di kecepatan maksimal 65, rata-rata 60. Untuk RPM rata-rata di 2500 2600 maksimalnya. Dari sini udah paham. Untuk spek tuh udah saya jelaskan. Kan orang biasanya lihat video di awal sama di ending. Jadi hasil endingnya seperti ini. Untuk speknya seperti itu. Terus tadi udah disepil ini ya, untuk selang-selangnya. Untuk dikira nanti ada permainan. Oke, terima kasih.